Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati dan sangat kami banggakan yang ada seluruh jagat, juga para pimpinan, karyawan dan karyawati dari PT Radio Rau FM, Radio Adi Utama Padang Sirimpuan, yang sangat kita cintai dan kita banggakan ini. Dan khususnya Pak penyiar kita, Ibu Wanda Boru Lubis, tentu insya Allah orangnya manis. Gula Jawa, gula manis. Yang manis siapa yang punya? Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, nikmat, dengan waktu yang kita rasakan semakin singkat, usia kita semakin meningkat, ajal makin mendekat. Kanan kiri kita selalu ada malaikat yang selalu mencatat amal setiap saat. Kita sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu juga diberikan Allah Subhanahu wa taala badan yang sehat, ilmu yang membawa berkat, dan umur yang panjang sehingga hidup kita terasa singkat. Dan bahkan Allah anugerahkan kepada kita rumah yang bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya sampai 4. Kalau sakit diberi obat, kalau mati dikubur rapat. Dikubur rapat-rapat agar tidak melompat seperti anak katak habis mandi langsung mengkilat. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan amal ibadat sebagai bekal untuk akhirat, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang gantengnya tiada dua, giginya bagaikan mutiara, yang akhlaknya sungguhlah mulia, yaitu Nabiyina Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita di dunia bahagia dan di akhirat insya Allah akan masuk surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, beliau mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal-amal itu dimulai daripada niat. Nawaitu usolli, sengaja aku karena perbuatan seluruh amal yang baik itu juga amal yang buruk itu pada dasarnya dimulai daripada niat. Niat itu adalah motivasi yang disengaja. Perbuatan itu disengaja dengan pikiran yang sehat dan pikiran yang waras, dan itu juga dilakukan itu tanpa ada pengaruh dari kanan kiri dan pengaruh-pengaruh yang lain. Dilakukan itu dengan kesadaran, dilakukan dengan ketidakterpaksaan, dengan kesadaran diri. Maka dalam kita beribadah itu yang paling pokok adalah niat. Niatnya apa? Nawaitunya apa? Kalau sholat usollinya apa? Nawaitu, aku sengaja. Aku sengaja tanpa hilang dari kesadaran. Disengaja dilakukan itu. Berdasarkan ilmu dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudaraku, pekerjaan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan secara sadar, dengan dasar keimanan, ketulusan dan keikhlasan, dan betul juga dengan usaha dan upaya kita untuk menetapkan, memperteguh diri supaya kita dalam hidup ini tulus beribadah hanya kepadanya. Karena kita di dunia ini ditugaskan hanya satu tujuannya, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya beribadah kepadaku. Firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya apa yang kita niatkan itulah yang kita dapatkan. Maka bersihkan diri, bersihkan jiwa, bersihkan pikiran, pusatkan tujuan hanya lillahi ta'ala, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan si Wandah dulu, ubah lelahmu jadi lillah. Alhamdulillah. Lelah kita dalam hidup ini karena nawaitunya, niatnya tidak lurus. Niatnya berdasarkan kepentingan-kepentingan yang ada. Sehingga kepentingan-kepentingan kita itu ternyata kita tidak dapatkan. Akhirnya kita Siti Nur kecewa. Akhirnya nama kita si kecewa. Kecewa kepada orang, kecewa kepada masyarakat, kecewa kepada orang-orang yang selalu kita selama ini berharap kepadanya. Padahal bagi kita orang yang beriman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap sesuatu pun dari manusia, dari makhluk yang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena untuk kepentingan dunia, maka itu akan didapatkannya. Siapa yang hijrah karena wanita, maka wanita itu pun akan dinikahinya. Maka hijrahnya itu tergantung penyebabnya
dia hijrah, maka itulah yang didapatkannya. Ma jawhara min. Oleh karena itu saudaraku, di antara niat ini, niat karena manusia, niat karena duniawi, maka pusatkan dan teguhkan hatimu hanya beramal untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah lelah kita akan kita ubah kepada lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apapun yang kita lakukan, kita akan mengharapkan hanya keridhaan Allah sehingga kita tidak mengeluh. Kenapa kita mengeluh? Karena Allah kita tidak sembah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Kenapa sakit kita susah sembuh? Karena kita jarang menyembah. Cukupkan ibadahmu hanya kepada Allah, maka Allah pun akan cukupkan hidupmu. Fa iza faragta fansoba wa ila rabbika fargoba. Di masa lalu kita mungkin termasuk edan karena kita hanya melakukan sesuatu untuk kepentingan duniawi, kepentingan yang kita cintai, maka setiap orang memang betul orang baik itu pasti ada masa lalunya. Dan setiap orang jahat pasti punya masa depan. Mungkin dulu ketika lihat akhwat, dia tidak kuat, pengennya maksiat, diberinya coklat supaya mereka tahu dia punya niat dan dia punya tekad sampai dia berbuat maksiat. Sekarang kita mengubah diri kita, mengubah motivasi kita dalam hidup ini. Kita tunduk kepada syariat, dan jikalaulah kita lihat akhwat, kita pun beri coklat dan kita bawa seperangkat alat solat, maka akan dilaksanakanlah nikah dengan akad. Yang penting jangan lebih dari 4. Saudara-saudaraku, kalau kita pergi ke tempat kerja, ke sekolah contohnya, kita usahakan untuk sarapan supaya kita siap menerima kenyataan. Maka kita ukir prestasi, dan kita pun tidak berfrustasi, kita tidak pura-pura bahagia, kita tidak menguras ekstra tenaga kita. Yang kita kejar dan kita cari rezeki, bukan gaji. Gaji itu terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji didapat dengan kerja keras, tapi rezeki didapat dengan takwa yang jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala likulli syai'in qadara. Rezeki kita sudah tertakar, takkan tertukar. Apalagi nyasar, maka tetaplah kita berikhtiar. Berimanlah kepada qada dan qadar. Segala usaha insya Allah kita akan mudah dan lancar. Maka dengan itulah kita akan ditakdirkan akan masuk surga dan mendapatkan kelapangan rezeki. Insya Allah itu akan membawa kita semangat dalam hidup ini, sehingga kita pun dalam hidup ini memfokuskan diri kita hanya mencari keridhaan Allah. Rezeki itu tiada terbatas, tapi gaji itu terbatas. Rezeki itu kita dapatkan dengan takwa yang jelas.
gaji kita dapatkan dengan kerja yang jelas. Saudara-saudaraku, innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, kitab suci Al-Quran, dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Al-Quran Surah Fatir ayat 29. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, yang tak akan pernah rugi, maka resepnya ialah seringlah membaca kitab suci Al-Quran. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi dipahami, dihafal, dihayati, dan diamalkan. Dan seimbangkanlah dengan membaca Al-Quran dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Insya Allah dengan 3 resep ini kita akan dianugerahkan Allah rezeki yang tak terbatas. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, niat salah, caranya salah, pasti itu akan menimbulkan kejahatan. Niatnya benar, caranya salah, pasti salah. Niatnya baik, caranya baik, itu pasti baik. Positif ditambah positif, tentu hasilnya akan positif. Niatnya karena Allah, ikuti cara Rasulullah, hasilnya pasti akan barokallah. Mudah-mudahan kita di dunia bahagia, di akhirat akan masuk surga. Kebahagiaan itu tidak diciptakan, tapi kebahagiaan itu dicari. Sukses bukanlah segalanya. Sukses sebenarnya adalah jikalau kita mendapatkan keridhaan Allah. Maka mari kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berpikir ke depan. Setiap orang baik pasti ada masa lalu. Setiap yang berdosa pasti akan ada masa depan. Jadi kalau ingin saudara-saudaraku hidup bahagia, fokuskan hidup kita hanya mencari keridhaan Allah. Jangan mencari keridhaan manusia. Tugas kita hanyalah mencari keridhaan Allah, dan itu akan mudah kita raih. Tapi jikalau kita mencari keridhaan manusia, itu pasti tidak akan dapat kita raih. Untuk menyenangkan orang itu tidak mungkin bisa kita lakukan, karena sebaik apapun kita, pasti ada orang yang tak senang kepada kita. Maka kalau niatmu bekerja, niatmu melakukan sesuatu, termasuk ibadah, termasuk apapun yang kau lakukan, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, untuk mencari keridhaan, kesenangan, supaya orang senang, bahagia dengan kita, maka pastilah engkau akan kecewa. Karena itu pasti tidak akan kau dapatkan. Tapi jikalau kita hanya mencari keridhaan Allah, ilallah wa rasulih, maka fahiziratu ilallah wa rasulih, maka segala bentuk apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini, karena Allah, maka kita pun akan mendapatkan keberkahan. Saudara-saudaraku, hidup itu adalah pilihan. Jangan pilih kaya, tapi pilihlah berkah.
Jangan pilih pintar, tapi pilihlah soleh. Dan itu namanya kita orang yang cerdas. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba yang soleh. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis dalam Az-Zikir Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105. Inna fi hadza labalagol liqaumin abidin. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu laksanakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari 4T. Tutup, tatap, titip, tetap. Tutup aib dan maksiat yang pernah kita perbuat dengan taubat. Tatap masa depan kita yang lebih baik, yang bisa kita raih. Apapun cita-citanya, apapun impiannya, silakan bercita-cita setinggi bintang di langit. Silakan bermimpi. Mimpi itu gratis, tak dibayar. Dan mimpi itu terserah kita apapun mimpi kita. Titip semua masa depan di kiri kita. Titip diri kita. Titip apa yang kita miliki, yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titip doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan dan dilindungi dari yang tidak kita harapkan. Kemudian tetaplah berusaha, tetaplah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun tantangan dan hambatan dan gangguan yang kita hadapi, kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Emas ukurannya karat, manusia ukurannya manfaat. Jadilah kita manusia yang banyak manfaat. Khairun nas anfuhum linnas. Utama manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jangan ikut arus, jangan melawan arus, tapi tentukanlah arusmu. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah ini jalan hidupku, mengajak manusia dengan hujjah yang nyata, hujjah yang jelas. Tentu orang yang selalu istiqomah mengajak manusia kepada jalan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita meneguhkan diri kita yang dalam hidup ini yang kita cari hanyalah keridhaan Allah. Keridhaan manusia tak mungkin dapat kita raih, tapi keridhaan Allah itu akan mudah dan bisa kita raih. Raihlah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, berbahagialah atas nikmat usia, dan kita usahakanlah kita jangan wafat dalam keadaan maksiat, dan berusahalah wafat dalam keadaan muslim,
dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana afring alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allah ajarkan kepada kita doa, ya Allah, kuatkanlah kesabaranku dan wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Maka saudara-saudaraku, harus kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan yang bermanfaat, dan jangan kita sia-siakan. Nanti di akhirat kita akan kualat. Maka mari kita bertaubat sebelum ajal mendekat, karena ajal kita tidak pernah menunggu kita taubat. Fokuskan diri kita dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita mau, Allah akan kasih. Kunci sukses itu jujur, siddiq. Jangan menjilat karena ingin dilihat. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita gunakan waktu kita, karena waktu adalah harta termahal yang kita miliki. Waktu yang berlalu selamanya tidak akan pernah kita akan kembali lagi. Tapi hilangnya barang mungkin kita bisa kita cari atau membelinya kembali. Waktu yang kita punya bagaikan es, digunakan dengan baik atau tidak, akhirnya itu akan meleleh, mencair, dan akhirnya habis dan lenyap. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari gunakan waktu yang ada. Masa-masa kita adalah salah satu nikmat. Bentuk fisik kita masih kuat, pandangan mata masih dapat melihat dengan tepat, berpikir masih akurat, tangan masih bisa mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan cantik memikat. Mari kita gunakan untuk senantiasa untuk taat. Oleh karena itu, para pemuda khususnya, jangan hanya foto-foto sini, foto sana dengan gaya narsis. Berkumpul dengan teman-temannya keren habis, namun akhlaknya terkikis habis. Maka jadilah pemuda harapan bangsa, generasi yang menjadi macan Asia. Tentu negara kita Indonesia yang kita banggakan ini menunggu kita untuk mendunia, bukan menunggu kita putus asa. Janganlah kita menjadi pemuda yang labil, banyak maunya tapi hasilnya nihil. Jadilah pemuda yang terampil, haus untuk belajar, memperkuat skill. Saudara-saudaraku, kehidupan seorang pemuda haruslah memiliki ilmu dan takwa. Apabila tidak ada keduanya, maka esensi dirinya tidak ada. Oleh karena itu, saudaraku, mari tanamkan dalam diri kita siddiq, amanah, tablik, patonah. Sikap, sifat jujur, menjaga amanah, menyampaikan, berani menyampaikan kebenaran, walaupun kadang kebenaran itu akan akibatnya pahit. Dan jadilah manusia yang fatona, cerdas, bukan pintar. Ajaklah manusia kepada kebaikan. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengilhami, bukan menghakimi. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi. Apalagi ingin selfie.
Dakwah itu adalah menjadi pelopor, bukan melapor. Dakwah itu menyanyangi, bukan menyaingi. Dakwah itu adalah jalan mendaki, bukan mendengki. Dan dakwah itu adalah jalan mencintai, bukan mencaci. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tingkatkan. Kita tingkatkan kreasi kita, inovasi kita dalam meningkatkan amal ibadah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Siapa yang mempelopori, mengkreasi, menginovasi suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka falahu ajaruha wa ajaru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kuso min uzurihim sayu. Maka ia akan memperoleh pahala dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa kurang nilainya sedikit pun. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, siapa di dalam mencontohkan dalam kegiatan Islam kreasi-kreasi, inovasi-inovasi, contoh yang jelek, maka kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kuso min auzarihim syai'u. Maka ia akan menerima dosanya berikut dosa dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa kurang beratnya sedikit pun. Oleh karena itu, saudaraku, berinovasi, berkreasi, itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri kita, didorong oleh hawa nafsu yang ingin berkembang, tapi dia diseimbangkan dengan akal yang sehat, dan dia didorong dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah, dan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu itu akan berbuah hasil yang baik, sehingga kita akan bisa meningkatkan amal jariah kita dalam kehidupan kita. Berkreasilah dan berinovasilah dalam meningkatkan sunnatan hasanah, sunnah yang baik, untuk lebih bisa kita ajak manusia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan Allah terasa dekat, dan kita pun mampu menjalankan syariat, dan iman kita pun kuat. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, sekali lagi kami ajak kita semua, ridho Allah carilah, ridho manusia tinggalkanlah. Fokuslah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Insya Allah hatimu akan tenang, dan engkau akan mampu hidup berlayar dalam kehidupan dunia ini. Karena hidup itu, kita di dunia ini seperti berlayar. Kita pasti tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar kita untuk mencapai tujuan. Hidup itu seperti berlayar di samudra yang luas. Tidak ada orang yang menempuh perjalanan sama persis, namun bukan berarti tidak bisa mencapai tujuan. Selama kita memiliki tujuan dan arah yang jelas,
niat yang jelas karena Allah dan Rasulnya, kondisi samudra kehidupan seperti apapun, insya Allah akan ada solusi dan bisa kita atasi. Kita harus konsisten, istiqomah pada tujuan. Tujuan itu suatu saat akan tercapai. Ilahi anta maqsudi waridoka matulubi. Tuhanku, engkaulah yang ku maksud dan ridhomu lah yang ku tuntut. Doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Kalau sudah Allah ridho, apapun yang kita mau itu akan dikasih. Tapi kalau Allah sudah benci, maka bisa jadi bencinya kita diberi nikmat, tapi kita bawa ke maksiat, dan kita pun kena laknat, dan kita pun dalam keadaan dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Hindarkan itu, saudaraku. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai motivasi kepada kita semua untuk tetap terdorong untuk meluruskan niat dalam kehidupan ini. Kalau lurus niatnya, insya Allah pun kita akan banyak manfaatnya dalam kehidupan ini. Buah manggis di depan kaca, salam manis buat yang baca. Gula manis gula Jawa, si berbulu lubis yang manis siapa yang punya? Aduh, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.